Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani Puspitasari. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kota Balikpapan angkatan ke-18. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Abad 21 dalam Model Pembelajaran Daring Kelas 4 di SDN 028 Balikpapan Utara. Mari kita simak bersama rincian kegiatan aktualisasi selama habituasi yang telah saya lakukan pada video berikut ini. Sekolah Dasar Negeri 028 Balikpapan Utara terletak di Jalan Giri Mulyo, Kilo 14, Kelurahan Karangjuang, Kecamatan Balikpapan Utara. Visi yang dimiliki SDN 028 Balikpapan Utara adalah terwujudnya SDM sekolah yang unggul, berprestasi, berkarakter, serta berbudaya lingkungan hijau, bersih, dan sehat. Setelah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, kami menemukan isu berupa belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran dengan metode daring di masa pandemi ini. Dalam menangani isu tersebut, kami menemukan gagasan pemecah isu berupa penerapan strategi pembelajaran abad 21 dalam pembelajaran daring. Berikut ini kegiatan dan tahapan yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Membuat RPP dimulai dengan meninjau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menentukan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Kemudian, membuat rencana pembelajaran dan mencetaknya. Permisi Ibu, saya mau melaporkan RPP yang sudah saya buat. Melaporkan RPP yang telah dibuat kepada kepala sekolah merupakan cerminan dari nilai akuntabilitas. Berikut ini output dari kegiatan yang pertama, yaitu berupa dokumen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegiatan yang kedua, membuat modul pembelajaran daring. Membuat modul pembelajaran dimulai dengan melakukan diskusi dengan mentor dan teman pendidik. Diskusi dilakukan secara langsung untuk menentukan bagian-bagian modul yang akan dibuat serta cakupan materi pada modul. Pembuatan di modul itu pertama kali adalah membuat covernya. Selanjutnya, mencatat hasil diskusi dengan cermat selama diskusi berlangsung. Setelah melakukan diskusi pembuatan modul, selanjutnya menentukan desain pembuatan modul. Tahapan kegiatan yang selanjutnya adalah membuat modul pembelajaran. Modul pembelajaran dibuat untuk mempermudah peserta didik belajar daring di rumah. Selanjutnya, modul yang telah dibuat ditinjau kembali bersama kepala sekolah dan teman pendidik, serta dilaporkan kepada kepala sekolah. Tahapan ketujuh, membagikan modul kepada peserta didik. Berikut ini output dari kegiatan kedua, yaitu modul pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Kegiatan ketiga adalah melakukan pembelajaran dengan model investigasi untuk mata pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran IPS, dilakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Konsultasi dilaksanakan secara langsung di sekolah pada hari Senin 17 Mei 2021. Materinya tentang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi Model yang Mbak Bu Ayu buat ya itu sudah cocok sekali dengan
rencana aktualisasinya nanti gitu ya. Jadi silahkan aja dilanjutkan untuk mengaktualisasikan rancangan yang sudah Bu Ain buat ya. Kemudian, melalui WhatsApp grup kelas, menginformasikan kepada orang tua dan peserta didik bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara daring berpedoman pada modul yang telah dibagikan. Kemudian, dengan memanfaatkan Google Meet, pendidik menjelaskan materi pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada modul pembelajaran daring. Selanjutnya, melalui WhatsApp grup kelas, menugaskan kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dan mendokumentasikan dalam video mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Pada tahapan selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap laporan video investigasi peserta didik. Output dari kegiatan ketiga berupa video hasil investigasi kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar peserta didik. Kegiatan keempat, melakukan praktik pada mata pelajaran IPA. Pembelajaran IPA diawali dengan menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan modul yang telah dibuat. Melalui Google Meet, peserta didik menyimak penjelasan mengenai praktek pengaruh gaya terhadap gerak benda. Setelah menyampaikan pembelajaran, selanjutnya membagikan link referensi video praktek pengaruh gaya terhadap gerak benda. Selanjutnya, video yang telah dibagikan kemudian didiskusikan dengan peserta didik. Melalui WhatsApp grup kelas, pendidik meminta bantuan kepada orang tua peserta didik untuk mendampingi dan memvideokan saat peserta didik melakukan kegiatan praktik. Kemudian, menugaskan kepada peserta didik untuk mengupload video hasil praktek IPA ke YouTube. Pendidik juga membagikan video tutorial cara mengupload video di YouTube untuk menjawab pertanyaan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengupload video. Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah melakukan penilaian hasil video yang telah diupload peserta didik. Penilaian diberikan dengan berpedoman pada rubrik penilaian yang terdapat pada RPP. Berikut ini output dari kegiatan keempat, yaitu link video YouTube praktek IPA peserta didik. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran dengan portofolio. Langkah awal dalam melakukan penilaian portofolio adalah dengan membuat rubrik penilaian portofolio. Rubrik penilaian bertujuan untuk memberikan masukan dan umpan balik sehingga membantu meningkatkan keterampilan peserta didik untuk mengklarifikasi tujuan pembelajaran. Melalui Google Meet, pendidik menjelaskan kepada peserta didik kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Penilaian portofolio berupa kumpulan video praktik IPA dan investigasi pada mata pelajaran IPS. Langkah selanjutnya, pendidik mengumpulkan video yang merupakan capaian hasil belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya, dilakukan refleksi pembelajaran untuk penilaian portofolio. Refleksi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, melakukan penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini dilakukan dengan berpedoman pada rubrik penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Penilaian portofolio dari setiap peserta didik selanjutnya dikumpulkan untuk dibuat sebuah buku kumpulan penilaian portofolio peserta didik. Sebagai cerminan dari nilai akuntabilitas,
Pada tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah melaporkan kepada kepala sekolah mengenai kemajuan hasil belajar peserta didik. Hasil kemajuan belajar peserta didik dibuktikan dengan adanya penilaian portofolio. Berikut ini output dari kegiatan kelima, yaitu buku kemajuan hasil belajar peserta didik yang berupa hasil penilaian portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin. Saya sangat senang mempraktikkan kegiatan yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Dengan praktik secara langsung, saya menjadi lebih mudah memahami materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ibu Ayu juga menugaskan kepada kami untuk mengupload video praktik tersebut di YouTube. Sekarang kami bisa mengupload video di YouTube. Terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Willy. Minggu lalu Ibu Ayu menugaskan kepada kami untuk melakukan investigasi kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi, serta pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Melakukan investigasi sangat menyenangkan teman-teman. Saya jadi lebih memahami materi dan bisa membedakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Belajar di rumah jadi tidak membosankan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Devi selaku Kepala Sekolah SD 028 Balikpapan Utara. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bapak Dr. Rahmat MA dan Ibu Ika Ratnaningrum, SPD MPP, selaku coach yang telah sabar membimbing Mbak Ayu selama ini. Alhamdulillah, kegiatan aktualisasi Mbak Ayu di SD 028 berjalan dengan baik. Semoga hal ini menjadi contoh dan motivasi bagi guru yang lain dalam melaksanakan pembelajaran daring berbasis digital dengan menggunakan strategi pembelajaran abad 21. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan kegiatan aktualisasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.